keluarga harapan yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini dalam rangka pertemuan rutin P2K2, yaitu program pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, program keluarga harapan. Jadi atas kehadiran ibu-ibu hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sudah meninggalkan segala aktivitas, meninggalkan kewajiban dengan keluarga, meninggalkan suami ibu masing-masing, dan juga meninggalkan anak ibu masing-masing untuk hadir pada acara pertemuan P2K2 kita pada hari ini. Baik ibu-ibu, pada pertemuan kita hari ini kita masuk ke modul pertama, yaitu tentang modul pengasuhan dan pendidikan untuk anak. Jadi di pertemuan kita hari ini, kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan, sudah belajar bersama di sesi pertama tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Di pertemuan hari ini kita akan nanti belajar bersama, berdiskusi bersama, sharing di sesi kedua, yaitu bagaimana memahami perilaku anak. Tujuan pembelajaran atau pada hari ini adalah tujuannya untuk memahami pengetahuan kita bersama, bagaimana keterampilan kita untuk meningkatkan perilaku baik pada anak-anak kita semua. Jadi misalnya anak ibu semua kan nanti sudah baik. Jadi dengan pertemuan hari ini, ibu-ibu paham, mengetahui bagaimana untuk meningkatkan perilaku baik anak-anak ibu di kemudian hari. Kemudian tujuan yang kedua juga untuk memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu semua, bagaimana mengurangi perilaku buruk pada anak. Jadi kalau kita misalnya ada anak-anak yang memiliki perilaku buruk, jadi dengan pertemuan kita pada hari ini, dengan materi kita hari ini, kita memahami bagaimana kita memberikan perilaku untuk menurunkan perilaku buruk pada anak. Jadi dalam proses pendiskusian kita pada hari ini, nanti ada beberapa materi yang kita diskusikan bersama, yaitu untuk meningkatkan perilaku baik pada anak. Nanti kita akan diskusikan tentang bagaimana cara kita memuji anak. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anak saat anak melakukan hal yang baik. Kemudian nanti untuk mengurangi perilaku buruk pada anak, nanti kita juga akan berdiskusi belajar bersama tentang dampak negatif kekerasan dan fisik dan non fisik pada anak. Jadi pada saat ibu-ibu melakukan kekerasan kepada anak, baik itu secara fisik maupun non fisik, itu berdampak pada anak-anak ibu semua. Kemudian nanti yang kedua, kita akan belajar bersama berbagai cara mengurangi perilaku buruk pada anak. Nanti pengalaman ibu-ibu semua saling kita tukar, saling kita sharing bagaimana ibu-ibu dalam menghadapi apakah meningkatkan perilaku baik pada anak ataupun mengurangi perilaku buruk pada anak pada saat ibu-ibu kembali di rumah masing-masing. Jadi sebelum kita mulai di sesi kedua ini, saya sedikit mereview di sesi pertama tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik, saya mereview sesi pertama, itu ada namanya orang tua adalah contoh bagi anak. Jadi kita harus memahami, harus menyadari bahwa kita sebagai orang tua, kita adalah suri teladan, kita adalah contoh untuk bagi anak-anak kita di rumah. Jadi misalnya ingin menjadi orang tua yang lebih baik, misalnya kita menyuruh anak salat 5 waktu. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah memberi contoh kepada anak-anak kita di rumah. Artinya berarti ibu-ibu semua juga harus melakukan ibadah salat 5 waktu, karena apa yang kita lakukan itu akan dicontohkan oleh anak-anak kita di rumah. Yang kedua, ayah dan ibu juga saling bekerja sama sebagai tim. Artinya untuk menjaga, merawat, membimbing anak itu bukan hanya tugas ibu-ibu sebagai
ibu rumah tangga, sebagai istri dari suami ibu-ibu semua. Tapi tugas membimbing, mengajar, merawat anak-anak ibu semua supaya anak ibu menjadi anak-anak yang sukses, itu tidak terlepas dari kerjasama dengan orang tua, yaitu ayah. Jadi ibu dan ayah memiliki peran yang sama, bertanggung jawab yang sama untuk merawat, membimbing dan menjaga anak untuk menjadi anak yang sukses. Baik ibu-ibu, kita masuk ke sesi kedua pada hari ini, yaitu tentang memahami perilaku anak. Ibu yang saya hormati, bahwa setiap anak itu pasti, kalau misalnya ada anak ibu-ibu lebih dari satu orang, ada 2 orang, 3 orang, itu setiap anak pasti memiliki perilaku dan tingkah laku yang berbeda. Ada yang berperilaku baik, ada yang berperilaku buruk. Artinya mereka memiliki perilaku yang berbeda. Maka ibu sebagai orang tua harus memahami perilaku terhadap anak-anak ibu semua. Jadi saya ingin meminta pada ibu-ibu semua untuk membuka buku pintar tentang mengasuh anak. Jadi buku pintar yang sudah dibagikan itu dibuka. Kemudian saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semua yang sudah berhadir pada hari ini, nanti silahkan dijawab. Tentang pertama, apa yang telah ibu praktekkan dalam hal membimbing terhadap anak di rumah? Ada yang ingin menyampaikan? Misalnya dengan menemani anak belajar, memberikan motivasi kepada anak, mengajarkan misalnya mengaji dan lain sebagainya. Apa yang telah ibu lakukan di rumah dalam hal untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Kemudian saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa perilaku anak berkaitan erat dengan perasaan mereka. Sebagai contoh, anak tertawa ketika merasa bahagia, kemudian berteriak atau marah-marah ketika anak merasa kesal. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mengalami misalnya ataupun melihat anak ibu dalam keadaan tertawa ceria, itu pasti dia memiliki perasaan yang senang. Namun sebaliknya, ketika misalnya ibu-ibu melihat anak ibu marah, berteriak ataupun kesal, pasti ada perasaan ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan daripada anak-anak ibu semua. Maka pada saat ibu-ibu semua melihat kondisi perilaku anak yang berbeda, maka harus pahami kenapa anak terjadi marah, kenapa anak jadi kesal, ataupun mengapa anak ibu-ibu menjadi senang pada saat itu. Memahami perilaku anak, jadi kita yang pertama masuk ke sesi kedua, yaitu tentang memuji anak. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan pujian kepada anak-anak kita di rumah. Jadi jangan misalnya anak melakukan perbuatan yang baik, kemudian ibu-ibu di rumah tidak memberikan pujian. Misalnya anak membantu ibu menyapu di rumah. Anak misalnya pada saat pulang sekolah mendapat ranking 1 misalnya, ataupun konten 100, maka ibu-ibu berkewajiban untuk memberikan pujian kepada anak. Dengan kita memberikan pujian kepada anak, anak-anak pasti merasa senang, anak-anak pasti merasa bangga, dan di kemudian harinya, esok harinya dia pasti akan ingin paling tidak mempertahankan perilaku baiknya, mempertahankan prestasinya, ataupun malah meningkatkan perilaku baik yang telah dilakukan. Jadi jangan anak-anak dicuekin, diabaikan oleh orang tua pada saat mereka membuat perilaku yang baik. Saya mengajak ibu-ibu yang hadir di sini untuk saling bersama-sama 2 orang, kemudian saling menceritakan
saling menceritakan antara Ibu Yanti misalnya dengan Ibu Nanda. Jadi Ibu Yanti dengan Ibu Nanda saling bercerita, Ibu Satria dengan Ibu siapa? Ibu Ayu saling bercerita. Jadi nanti ceritakan tentang perilaku baik anak ibu-ibu semua. Jadi coba diingat-ingat perilaku baik apa saja yang paling teringat yang telah dilakukan oleh anak ibu. Jadi Ibu Yanti ceritakan kepada Ibu Nanda, Ibu Nanda ceritakan kepada Ibu Yanti tentang perilaku baik anak masing-masing. Nanti setelah penyampaian perilaku baik nanti diceritakan di kita semua pada hari ini. Silakan ibu-ibu saling bertukar cerita tentang perilaku baik yang telah dilakukan oleh anak ibu-ibu di rumah. Jadi saya berikan waktu 5 menit untuk saling bercerita. Setelah nanti diskusi bersama, saya meminta ibu-ibu semua bergabung ke kelompok dan untuk memaparkan apa yang telah didiskusikan tadi, saling berbagi cerita tentang perilaku baik pada anak. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan berapa banyak sifat baik anak yang ibu-ibu ingat? Ibu Yanti 5. Bisa disebutkan Bu sifat baik 5 tersebut yang disebutkan oleh Ibu Nanda? Pertama ramah. Kedua apa? Rajin membantu maknya. Ketiga rajin sholat. Yang keempat tidak membantah. Kelima patuh. Jadi ada tidak Ibu Nanda memberikan pujian kepada anak pada saat mereka menemukan sifat-sifat baik? Pernah memberikan pujian? Belum pernah. Ibu Yanti pernah memberikan pujian pada anak? Pernah. Bagaimana cara ibu memberikan pujian tersebut? Saat anak melakukan hal-hal yang baik yang dapat pujian. Dengan misalnya mengucapkan apa? Apakah dengan mengucapkan terima kasih, kamu pintar sekali, kamu rajin? Ya, begitu. Menurut Ibu Yanti, bagaimana reaksi anak ibu pada saat itu ketika mendapat pujian? Apakah senang atau tidak senang, marah? Senang. Ya, tentu sudah pasti memang kalau misalnya orang tua memberikan pujian kepada anak, sudah pasti memang anak akan senang ketika mendapat pujian. Kemudian Ibu Satria dengan Ibu Ayu, apa yang tadi diceritakan tentang hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh anak Ibu Ayu? Diceritakan tentang Ibu Ayu, yang pertama anaknya baik. Yang pertama anaknya baik, sopan, rajin, pintar, patuh sama orang tua. patuh sama orang tua. Ya, luar biasa memang. Artinya memang anak Ibu Ayu sudah mulai melakukan sifat-sifat yang baik, maka itu harus dipertahankan. Jadi untuk mempertahankan tentu harus diberikan pujian. Jadi Ibu Ayu bagaimana memberikan pujian kepada anak Ibu Ayu pada saat anak Ibu Ayu tadi melakukan hal-hal yang baik, mengucapkan terima kasih. Kemudian menurut Ibu senang tidak anak Ibu pada saat diucapkan pujian? Tentunya senang. Ya, baik ibu-ibu. Jadi intinya perasaan anak ketika mendapat pujian itu sama seperti perasaan ibu-ibu mendapat pujian ketika dari orang lain. Misalnya kan anak-anak kan senang tadi mendapat pujian dari ibu-ibu pada saat melakukan hal yang baik. Tentu ibu-ibu juga merasakan ketika misalnya ibu-ibu mendapat pujian dari ibu-ibu yang lain ataupun orang yang lain.
Intinya memang kita manusia ketika kita mendapat ujian, kita pasti tentu senang dan ingin melakukan hal tersebut lagi. Jadi yang kedua, untuk meningkatkan perilaku baik anak adalah dengan cara memuji perilaku baik yang telah dilakukan oleh anak. Saya berharap ibu-ibu mempraktekkan ketika ibu-ibu pulang rumah, mempraktekkan hal ini. Kalau tadi Ibu Nanda belum melakukan praktek memuji, tadi kan Ibu Nanda sudah menyampaikan bahwa pada saat anak Ibu Nanda melakukan hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik, itu tidak dilakukan memuji pada anak. Jadi sepulang dari acara kita pada hari ini, aplikasikan, dilakukan. Jadi ketika anak Ibu Nanda melakukan sifat yang baik, hal-hal yang baik, itu dipuji supaya nanti anak bertahan ataupun meningkatkan untuk melakukan hal-hal yang baik ataupun sifat-sifat yang baik keesokan harinya dan kedepannya. Kemudian sesi yang ketiga ini Ibu, untuk memahami perilaku anak, kita harus memberikan penghargaan saat anak melakukan hal yang baik. Saya mengajak ibu mau tidak menonton film tentang cerita Ibu Lili dalam hal memberikan penghargaan kepada anaknya saat anak Ibu Lili melakukan hal yang baik. Mau kita menonton film? Mau dulu ya. Jadi kita menonton film tentang cerita keluarga Ibu Lili. Boleh bertanya? Ya boleh Bu, silakan Bu. Jadi supaya anak kita yang malas itu jangan malas kan? Ya. Cara orang tua kita mengajari dia jangan malas itu gimana ya? Ya, ada Sanksi. jadi anak ibu malas misalnya. Bagaimana cara supaya anak ibu tidak malas mengatasinya? Jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, ibu atau ayah? Ada tidak pengalaman dari ibu-ibu yang hadir di sini? Kita tidak boleh memberikan hukuman baik itu secara fisik maupun secara non fisik kepada anak. Apakah anak kita itu malas atau anak kita melakukan kesalahan? Kita tidak boleh melakukan atau memberikan sanksi secara fisik kepada anak maupun sanksi secara non fisik. Jadi untuk mengatasi misalnya supaya anak ibu tidak malas, yang pertama memang ibu-ibu semua harus memberikan motivasi ataupun semangat kepada anak-anak ibu yang saat itu malas. Kemudian pahami perilaku dia. Misalnya dia malas pergi ke sekolah misalnya. Jadi pahami kenapa anak ibu bisa malas ke sekolah. Bisa jadi kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Misalnya ibu tidak pernah memberikan jajan kepada anak ibu sehingga dia malas untuk pergi sekolah. Atau misalnya ada sepatu ataupun baju yang sudah robek sehingga dia malu dan dia tidak malas untuk pergi ke sekolah karena dia malu tadi sepatunya sudah robek. Artinya ini perlu perhatian dari orang tua. Yang ketiga, kita harus juga mengetahui mungkin anak malas ada masalah yang sedang dihadapi. Misalkan tadi contohnya anak malas pergi sekolah, bisa jadi mungkin dia berkelahi dengan temannya di sekolah karena bermasalah di sekolah sehingga dia malas untuk pergi sekolah. Maka ketika kita sudah memahami tentang perilaku anak, tentang permasalahan anak, baru ada solusi cara yang bisa dilakukan oleh orang tua. Seperti tadi malas karena tidak ada jajan, jadi kita harus berikan jajan. Malas karena sepatu robek, berarti kita harus membeli sepatu baru. Malas karena dia berkelahi dengan temannya, berarti kita harus mendatangi sekolah untuk menjumpai guru di sekolah supaya anak tidak lagi bermasalah di sekolah. Intinya memang harus ada perhatian, kepedulian dari orang tua untuk mengatasi penyakit malas pada anak. Kita sudah mau semua menonton film tentang Ibu Lili. Jadi ini kita menonton film Ibu Lili Bu ya. Jadi tolong
tolong disimak. Nanti kita diskusikan apa intisari dari cerita film Ibu Lili ini. Ika, tolong ambilkan merica, nak. Terima kasih sayang, kamu sudah sampai ke ibu. Sekarang kamu sudah pikir, tidak sendiri kan? Ibu masih sibuk masak. Oh, anak pintar. Ibu bersih sekali. Bu, tadi kita sudah menonton cerita film Ibu Lili tentang Ida. Saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semua, apa yang ibu dapatkan ataupun ibu ingat dari cerita film tadi? Ibu yang siapa dulu? Ibu Robi, Ibu Satria, ya salah, mohon maaf, Ibu Satria. Kenapa yang pertama yang saya tangkap itu ibunya orang tuanya suruh anaknya, dia cepat-cepat langsung bergerak begitu. Habis itu memberi pujian kepada anak di saat orang tua itu menyuruh anak itu cepat-cepat dia bergerak Ya. dan dikasih pujiannya. Pujian dalam bentuk apa tadi diberikan oleh Ibu Lili? Dalam bentuk motivasi, mengucapkan motivasi ataupun merasakan kasih sayangnya. Kasih sayang. Ada lagi? Ibu Satria? Insya Allah Tidak ada. Berarti tadi dari cerita film Ibu Lili, Ibu Lili menyuruh kepada Ida untuk mengambilkan ganja. Kemudian Ida dengan cepat melakukan apa yang disuruh oleh Ibu Lili. Kemudian Ibu Lili mengucapkan terima kasih kepada anaknya Ida. Baik, itu yang disampaikan oleh Bu Satria. Ada lagi yang ibu ingat dari cerita film Ibu Lili tadi dengan Ida? Ada? Ibu Ayu? Tidak ada. Ibu Nanda? Sama dekat seperti Ibu Satria. Ibu Yanti? Sama. Terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan. Dari film tadi saya ingin menambahkan sedikit dari cerita film Ibu Lili dan Ida tadi, bahwa Ibu Lili mengucapkan terima kasih kepada Ida yang sudah membantu mengambilkan ganja. Kemudian dengan begitu Ida tadi kan senang ketika diucapkan terima kasih oleh Ibu Lili, dihargai dan akan menumbuhkan rasa senang untuk mau membantu lagi di kemudian hari. Karena tadi kan kita lihat Ida tertawa ketika diucapkan terima kasih oleh Ibu Lili, ibunya. Kemudian tadi yang kedua, Ibu Lili juga memuji perilaku Ida secara spesifik. Wah, kamu pintar sekali menyikat gigi sendiri. Kemudian yang ketiga, Ibu Lili juga memberikan penghargaan tadi kepada Ida karena ia sudah mau menyikat gigi sendiri tanpa disuruh. Penghargaan yang diberikan oleh Ibu Lili yaitu Ida akan dibacakan dongeng kesukaannya sebelum tidur. Jadi penghargaan itu tidak mesti dalam bentuk uang, tidak mesti dalam bentuk material. Jadi bagi kita keluarga yang finansialnya tidak memadai, agak sedikit kurang mampu, atau bisa dikatakan dalam tanda kutip keluarga orang miskin. Jadi ketika anak melakukan hal baik, kita juga dapat memberikan penghargaan. Minimal penghargaan seperti yang dilakukan oleh Bu Lili, menceritakan ataupun membaca cerita-cerita dongeng kepada anak sebelum tidur. Saya juga berharap ibu-ibu di rumah ini melakukan praktek ini di rumah. Pada saat anak ibu-ibu melakukan hal yang baik, itu diberikan penghargaan kepada anak-anak ibu semua. Dan saya mengajak ibu-ibu untuk melihat pencak 2A ini di gambar
chat ini ibu-ibu dapat melihat atau saya meminta kesediaan ibu-ibu untuk baca. Siapa yang untuk pertama membaca chat ini tentang cara meningkatkan perilaku bayi anak. Silakan. Ada yang ibu-ibu bersedia membantu saya? Silakan ke depan Ibu Nanda. Ya, biar jelas lebih dekat. Silakan dibaca Ibu. Pertama, cara meningkatkan perilaku baik anak. Pertama, memiliki sifat dan perilaku baik anak. Yang kedua, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Nanda yang sudah membaca. Kita berikan aplaus kepada Ibu Nanda. Kita berikan aplaus kepada Ibu Nanda. Ya, baik ibu-ibu semua, saya coba mengulangi lagi bahwa untuk kita memiliki cara meningkatkan perilaku bayi pada anak ada dua cara. Jadi cara yang pertama adalah memuji sifat dan perilaku bayi kepada anak. Artinya harus diberikan pujian kepada anak ketika anak memiliki sifat ataupun berperilaku baik. Jadi ucapkan pujian kepada anak tanpa lelah. Jadi anak selalu dipuji ketika anak mendapat ataupun berperilaku baik. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anak ketika anak berperilaku baik. Kalau tadi pujian cuma berarti diucapkan dengan kata-kata. Tapi kalau penghargaan diberikan dalam bentuk, apakah itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk lain, intinya memang perlu penghargaan untuk anak yang berperilaku baik. Jadi kalau di gambar ini juga, ini gambar cerita tentang film Ibu Lili tadi. Jadi pada saat Ibu Lili memuji anaknya, itu ketika anak Ibu Lili mengantarkan Melisa kepada Ibu Lili. Ibu Lili mengantarkan Melisa, kemudian Ibu Lili memberikan terima kasih. Kemudian tadi kan Ibu Lili juga karena melihat si Ida menggosok gigi sendiri, kemudian Ibu Lili memberikan penghargaan kepada Ida, yaitu dengan cara Ibu Lili membacakan cerita dongeng kepada Ida sebelum Ida tidur. Dari picture 2A gambar tadi ibu-ibu, saya berharap ibu-ibu mempraktekkan hal ini di rumah. Jadi yang perlu ibu praktekkan adalah memuji anak ketika anak berperilaku baik, kemudian memberikan penghargaan pada anak saat anak membuat perilaku ataupun memiliki sifat yang baik. Kemudian yang kedua ibu, di B-nya mengurangi perilaku buruk pada anak. Kalau tadi kan membuat anak tetap berperilaku baik. Ini di poin B-nya, yaitu bagaimana kita cara orang tua dalam hal mengurangi perilaku buruk pada anak. Jadi ada dua hal yang perlu diingat oleh orang tua untuk mengurangi perilaku buruk pada anak. Yang pertama, dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Jadi seperti ditanyakan tadi oleh Ibu Satria, bahwa anak akan berdampak ketika anak mendapat kekerasan secara fisik dan secara non fisik. Jadi ibu-ibu, di materi kita pada mengurangi perilaku buruk pada anak, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semua. Kemudian nanti saya berikan kesempatan kepada ibu untuk menjawab. Tidak, ibu-ibu yang lain tidak perlu menanggapi. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh orang tua ibu-ibu ketika ibu-ibu berbuat salah waktu kecil? Jadi ibu-ibu kan pernah kecil. Jadi ketika misalnya ibu-ibu berbuat salah, apa yang dilakukan oleh orang tua ibu-ibu? Ibu Yanti, pada saat ibu kecil dulu, zaman dulu, pada saat ibu melakukan hal salah, apa yang dilakukan oleh orang tua ibu kepada ibu Yanti? Pada
ditegur. Ibu Nanda dimarahin. Kemudian Ibu Robi Iya. ya Ya, dimarahin juga. dimarahin. Ibu Ayu ditegur. Ada tidak cerita ataupun pengalaman di kekerasan secara fisik? Misalnya dicubit dan lain sebagainya. Sering kali. Sering. Ada. Tergantung perbuatannya. Iya. Kemudian bagaimana perasaan ibu-ibu ketika misalnya orang tua ibu memarahi, mencubit? Bagaimana perasaan ibu? Kesel, Sedih, kesal. Kemudian dan merasa menyesal gitu. ya, merasa menyesal siapa? Orang tua ibu. Apa itu? Yang merasa menyesal siapa? Orang tua kita Karena membuli kita dengan secara fisik. Ibu Ayu? Ya. Bagaimana perasaan ibu ketika dimarahi oleh orang tua? Sedih. Yang sedih orang tua atau Ibu Ayu? Oh, Ibu Ayu yang sedih. Baik. Kemudian saya mengajak ibu-ibu untuk membuka telapak tangan. Jadi tangan ibu dibuka ke depan. Kemudian di depan ibu seperti ini. Jadi bayangkan di tangan ibu-ibu semua ini ada pasir. Jadi di tangan ada pasir, jangan digosok. Jadi tetap begini. Jadi di tangan kita bayangkan ada pasir yang menumpuk di tangan kita. Kemudian secara perlahan ibu menggenggam. Ini kita bayangkan ada pasir. Kemudian secara perlahan kita menggenggam. Kita genggam terus. Perlahan kita genggam. Kemudian eratkan genggaman ibu semua. Jadi genggamannya dieratkan, pasirnya tadi masih di tangan kita. Jadi saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu, apa yang terjadi pada pasir ketika yang ada di tangan kita ketika kita memegang secara erat di tangan kita? Apa yang terjadi pada pasir? Jatuh. Ibu Ayu jatuh. Pintar sekali Ibu Ayu. Oh, Ibu Ayati. Ya maaf Ibu Ayati. Ibu Nanda, apa yang terjadi pada pasir ketika semakin erat kita genggam? Semakin sedikit karena keluar dari celah-celah. Semakin sedikit karena dia keluar dari celah. Ibu hilang karena digenggam secara erat. Ibu Ayu jatuh. Jawaban ibu luar biasa. Ibu semua pintar sekali. PKH. Jika anak itu dilakukan dengan kasar oleh orang tuanya, maka lambat laun hal baik yang ada pada anak itu akan hilang. Jadi misalnya anak ada sifat-sifat baik karena tadi melakukan hal dengan kekerasan, dia lambat laun hal-hal yang baik ada pada anak itu akan hilang secara sendiri. Jadi kesimpulannya ibu, bahwa kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah, atau anak merasa melakukan hal buruk merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, anak menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Yang kedua, kesimpulannya, banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik kepada anak. Misalnya dengan memukul, mencubit, menjewer, atau kekerasan non fisik. Misalnya membentak, memaki anak, mengancam dan memelototi anak. Jadi kekerasan ibu-ibu bukan hanya kekerasan secara fisik, mencubit, menampar, tapi memarahi anak juga itu kekerasan. Membentak misalnya, itu kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak. Kekerasannya adalah kekerasan dalam bentuk non fisik. Sejauh ini ada yang ingin didiskusikan ibu? Tidak ada. Baik ibu-ibu semua, karena waktu sudah sore,
pertemuan kita pada hari ini kita padai di sini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa apa yang kita pelajari di sini itu dikomunikasikan, disampaikan kepada suami ibu masing-masing di rumah untuk sama-sama mempraktekkan hal ini. Insyaallah. Jadi suami ibu juga harus mempraktekkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ibu-ibu saya lupa itu nanti silakan dibuka kembali buku peta yang ada pada ibu, dibaca-baca dan dipraktekkan di rumah. Kita cukupkan pertemuan ke depan kita akan bertemu kembali. Ibu-ibu tetap membawa buku modul yang sudah dibagikan dan saya yakin bahwa dari wajah ibu-ibu yang hadir di sini, saya yakin bahwa ibu-ibu mampu memahami dan mempraktekkan untuk jadi orang tua yang lebih baik. Dan saya yakin dan percaya anak ibu-ibu semua yang ada di rumah akan menjadi anak yang sukses, anak yang berperilaku baik, anak yang memiliki sifat yang baik pada kepribadian masing-masing. Sehingga ke depannya anak ibu-ibu adalah anak yang berbakti pada orang tua, anak yang berbakti pada nusa bangsa, dan anak berbakti pada agama. Jadi saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.